Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini kami bareng dengan Gusman, KPN Nusantara. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua juga dalam kesehatan selalu. Amin. Amin. Ini mumpung bertemu dengan Gusmar, boleh ngobrol-ngobrol sedikit Gus ya? Ya, tentu saja. Ini kami menemukan sebuah video dari Pak Lutfi bin Yahya dalam satu ceramahnya. Ini bagaimana respon tanggapan dari Gusmar? Ini kalau mendengarkan ceramahnya ini, Video apa? Coba diputar. sebentar. Nah, ini videonya Gus. Kita dengarkan bareng-bareng. Jangan bikin malu para ulama-ulama mutakallimin dan ikut angin besar menegakkan merah putih kembali dan dakwahul Islam yang luar biasa. Di zaman Raja Sembilan sebelumnya berhadapan dengan Portugis, di zaman Sultan Agung berhadapan dengan VOC, dan sampai ke Diponegoro Mojo kita pernah ada kelompok, pernah ada nama Itu videonya Gus. Itu dalam satu ceramahnya ini Pak Lutfi ini berkata, maukah kalian dipecah belah antara kiai dan habaib, antara TNI dan masyarakat? Ini menurut tanggapan Gusmar gimana? Ini kok agaknya kok jadi mules perut kami. Ya, terima kasih yang betul. Jadi sebenarnya walaupun itu ceramah baru ya, tapi materinya apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya itu sebenarnya kan sudah sering kali disampaikan. Sering ya? Bangsaku yang aku banggakan. Relakah kalian dipecah belah? Ya, tentu saja bahwa tidak ada yang rela. Masyarakat kita dipecah belah, bangsa ini dipecah belah. Termasuk apa yang kita suarakan selama ini dalam rangka bagaimana kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka agar kita tidak terpecah belah, kita tidak diadu domba oleh kelompok pihak-pihak lain, termasuk oleh klan imigran dari Yaman, keturunan Yaman, yang menurut saya justru mereka lebih banyak memecah belah bangsa dan negara Republik Indonesia. Track recordnya ya. Nah, iya, mengatakan bahwa Islam ini datang dari para klan Habib Yaman. Itu memecah belah karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Itu memecah belah antara keturunan Wali Songo dengan masyarakat Muslim di Indonesia. Ingin memisahkan sejarah. Kita tidak rela sejarah kita dipotong, dipisah, dipecah belah oleh siapapun. Sekarang saya balik bertanya kepada saudara-saudaraku semua, relakah sejarah kita dipotong, disimpangkan? Saya ingin bertanya kepada umat Islam, relakah Anda dikatakan bahwa Islam yang membawa Islam pertama ke tanah Jawa katanya adalah Habib dari Yaman? Relakah Anda dengan narasi itu? Relakah dikatakan bahwa Islam bahwa tanah Jawa Milik Nusantara itu milik Tarim? Aulia Tarim. Relakah kan bejo? Ya udah rela. Rela kan? Nggak rela. Tanah Jawa kok katanya kita itu milik Tarim. Bangsa Indonesia katanya milik Tarim, milik Aulia Tarim. Padahal tidak
punya peran dalam Dari mana sejarahnya? ya, Indonesia yang milik Indonesia, milik kita semua. Milik wali-wali Nusantara, milik bangsa Indonesia. Bukan milik orang Yaman. Bukan milik wali-wali dari tadi. wong kita saja yang pribumi ya, yang seharusnya lebih berat, tidak berani mengatakan seperti itu ya, Mas. Iya. Tidak berani. Kang Bejo warga NU kan? Iya. Relakah Kang Bejo bahwa sejarah NU katanya yang mendirikan adalah mbahnya Habib? Oh, tidak bisa, tidak rela, tidak rela. Relakah ulama? Ulama kiai Kang Bejo 70 ulama kiainya Kang Bejo dikatakan lebih jelek dibanding satu Habib yang Bodoh. goblok. Itu tidak rela, Iya. tidak rela. Justru itu. Dan apakah para Habib-Habib itu katanya mulia? Habib-Habib yang katanya ngalim, guru-guru mursyid, pimpinan jatman, pimpinan sufi dunia, pernahkah mengingatkan kepada para Habib yang mengatakan gitu, yang mendoktrinkan bahwa katanya Jawa militer, Nusantara militer? Tidak ada satupun. Mengapa itu tidak diperingatkan? Berarti mereka rela bahwa Indonesia, tanah Jawa ini dikatakan sebagai milik tari. Tarik. Sekarang siapa yang memecah belah? Siapa yang obrak-abrik sejarah? Relakah Jatman sejarahnya dirubah oleh klan dari Yaman ini? Wah, tidak rela, pasti. Makanya ngomong gampang, tapi ngomong harus dibuktikan. Lidah tidak bertulang. Lidah tidak bertulang. Jadi ngomongnya A tapi yang dilakukan B. Ngomongnya B yang dilakukan Z. Jangan mau dibodohin kita. Justru kita semua ini sedang berbicara keras, berbicara lantang dalam rangka agar bangsa ini tidak terpecah belah. Iya. Tidak diadu domba. Kemarin ada Habib mengatakan, Bansor mau ikuti Mbah Hasyim Asy'ari apa ngikutin Kiai Maduddin Usman. Itu kan dalam rangka memecah belah Banser dengan Kiai-Kiai Nusantara. Dengan fakta yang tidak benar. Kiai Maduddin Usman tidak memusuhi Hadratus Hussein Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau pengurus PBNU yang sangat taat, sangat menghormati Hadratus Hussein Mbah Hasyim Asy'ari. Dalam pidato-pidatonya sering saya mendengarkan beliau mengajak bagaimana kita ikut terus menjaga ajaran-ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kan doktrin ceramah yang ingin memecah belah Banser dengan Kiai NU. Itu yang menyampaikan seorang keturunan Habib atau klan dari Yaman di Banyumas. Iya. Namanya siapa tuh? Muhammad Al-Habsyi. Muhammad Al-Habsyi. Contoh. Belum lagi kalau kita tarik di Bogor tuh ada pernah juga yang mengatakan tuh klan dari Yaman tuh. Saudara-saudara ibu, jangan pernah izinkan anak ibu menjadi Masuk Ansor Banser. Oh iya. Saya yang ngomong, titik. Kalau tidak terima silakan. Sekarang yang memecah belah siapa? Yang memecah belah kita atau mereka atau saudara-saudara kalian klan Yaman itu? Kan begitu kan? Relakah ulama Nusantara di Banyumas namanya Mbah Malik Mbah Malik bin Kiai Muhammad Ilyas dikatakan menjadi anak keturunan Yaman? Jadi bin Yahya. Menjadi bin Yahya? Itu nggak rela kan? Nggak rela. Mau saya bukan terahnya saja ngamuk. Karena beliau terah Pangeran Diponegoro. Relakah Pangeran Diponegoro tanah air ini diaku sebagai keturunan Yaman? Jadi babut. Ada yang menjadi babut, ada yang menjadi bin Yahya. Bin Yahya. Kita nggak rela mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kiai-kiai NU nih, nun sewu. Panjenengan semua relakah panjenengan dihinakan, direndahkan katanya 70 panjenengan. Dibanding satu Habib bodoh. Masih kalah mulia, masih lebih mulia Habib bodoh. Relakah panjenengan seluruh kiai NU ini? Kita nggak rela. Itu kan upaya memecah belah. Merendahkan kita semua. Memecah kiai-kiai NU. Dengan jamangannya. Agar jamangannya tidak percaya dengan kiai-kiai NU. Agar lebih percaya kepada klan Yaman. Terus yang terbaru ini kan gara-gara statement itu saya pastikan terus muncullah pada saat Kiai NU seperti yang terbantu yang Kiai Termas itu yang disurakin itu kan waduh. Nah itu dia. Itu kan salah satu dampak. Salah satu bentuk pemecah belahan. Iya. Agar warga NU tidak lagi mendengarkan ceramahnya Kiai-Kiai NU. Karena lebih bodoh. Dibodohi dengan pesona konser sholawat. Ya sholawatnya bagus. Semua warga NU, semua umat Islam pasti harus memperbanyak sholawat. Tapi kalau kemudian itu dikemas dalam sebuah
bentuk konser, kemudian menghilangkan, kemudian menjauhkan umat dari pengajian kiai, ini yang tidak benar. Guru Gitu. sunnah tapi meninggalkan wajib. Nah, Itu sudah tidak benar. ya, kalau Ajaran siapa kalau bukan ajaran klan dari Yaman itu? makanya mari kita introspeksi diri masing-masing, termasuk para klan-klan dari Yaman ini. Siapapun lah ya yang menyerukan agar jangan mau diadu domba, dia mengadu domba siapa? Yang memecah belah siapa? Ya. Kesolawatan di acara pengajian itu sebenarnya sudah berlangsung lama di NU. Tapi kan itu biasanya digunakan untuk prolog Ya. pembuka sambil menunggu tamu hadir. Kita selawatan, Kiainya hadir. Setelah itu ya pengajian mas. Acara fokusnya acara intinya adalah mau jadi pengajian oleh kiai. Jangan sekarang kan hawanya dibalik, auranya dibalik. Jadi pengajiannya sebentar aja, kalau perlu nggak usah pengajian, konser, selawat dari awal sampai akhir. Gas, selawatan. Nah kita kan tahu juga banyak laporan dari masyarakat itu yang mengunjungi itu, apakah katanya yang mabuk-mabuk di belakang, juga joget saja, miras. Ada yang sampai berhari-hari tidak pulang, ngikutin konser selawat dari satu yang lain. Banyak anak sekolah bolos, banyak anak santri bolos tidak pulang, gara-gara ngikutin konser-konser ini. Nah ini nggak benar dong. Masa sunnah mengalahkan yang wajib? Berarti kalau kita telusuri dengan fakta di lapangan, justru yang memecah belah itu yang golongan mereka ya, Bu ya. Dengan fakta-fakta yang tadi saya sampaikan. Iya. Ngakunya sufi. Tapi kalau menurut kami ya sumber fitnah itu benar. Itu kata Kisah sumber fitnah. Itu pelesitannya Kisah. Ya tapi kalau faktanya begitu ya nggak bisa disalahkan kalau ada orang ngomong begitu. Kalau kita Gus, itu kan diajari oleh kiai kita, guru-guru kita, antara ucapan dan hati itu kan harus balance, seimbang. Ya, apalagi ya itu kan ajaran sufi. Lah bagaimana ajaran tasawuf, ajaran tarik. Orang yang selama ini sudah jelas datanya gurunya dibenyahiakan, kan itu memecah belah. Memecah belah duriahnya dengan leluhurnya, memisahkan duriahnya dengan leluhurnya, apalagi gurunya. Bukan hanya memecah belah secara fisik, secara garis sejarah, tapi secara spiritual. Secara keagamaan. Bisa pernah sampaikan duriahnya ulama-ulama yang dipindah-yakan, tawasul hadiah fatihahnya itu dibelokkan ke pindah ya. Artinya bahwa hadiah fatihah tidak sampai kepada leluhurnya. Putus. Ibarat orang mau transfer uang, dirubah nomor rekeningnya kan nggak sampai kepada sumbernya, belok ke orang lain. Rekeningnya beda. Wah, berat ini. Tanda tangannya beda. Maka yang turun bukan nur leluhurnya, bukan nur Pangeran Diponegoro, bukan nur leluhur kita. Yang turun adalah nurnya Yahya. Bukan nur, nggak tahu cahaya. Kekuatan apa dari Yaman sana? Kalau istilah film itu saya keingetan gelembung. Lah ya itu nggak tahu yang turun itu apa, itu bukan nur menurut saya karena nggak jelas mereka. Asal usulnya kan mereka nggak jelas. Ubaidillah dicari-cari nggak ketemu. Lari kemana itu? Yang turun, makanya kemudian yang turun nggak tahu itu cahaya dari mana, akhirnya menjadi mukibin buta, pecinta buta, kayak orang kena sihir. Iya. Dikasih penjelasan apa nggak mau, pokoknya ikutnya mukibin, kalau nggak ikut katanya nggak masuk surga. Mati urip melu kabeh. Kucluk itu namanya. Geblung gitu. Tahu kucluk ya? Tahu. Kucluk. Lengop. Saya kira itu sahabat saya. Iya. Berarti intinya begini Gus, mereka yang selalu koar-koar, jangan mau dipecah belah, justru mereka yang memecah belah ini. Ya, intinya seperti itu. Bahwa apa yang tadi disampaikan ya betul semua. Kita semua, apalagi kader NU yang sudah pernah mengikuti jenjang pengkaderan dimanapun lah ya, di IPNU, di Banser Ansor, di PKPNU, MKNU, alhamdulillah ikut semua itu. Ansor itu ajaran dasar. NKRI
harga mati, Oh. negara kesatuan Sudah Republik katam lah intinya. Khatam itulah. Tapi sekarang yang penting prakteknya seperti apa? Apa yang Anda katakan harus sejalan lurus antara lisan, hati, ucapan dan Sesuai tidak dengan perilaku. yang Anda mengatakan mari kita jaga persatuan, jangan sampai terpecah belah. Lalu sampai Anda memecah belah kok, memecah belah antara Mursyid Thariqah dengan PBNU. Iya. Iya kan, memisahkan Yang- guru-guru Yang Thariqah. jelas itu. Pengurus Thariqah di Indonesia diberikan surat Jangan hadir. jangan hadir undangan PBNU. Itu kan memecah belah Mursyid, memecah belah pengurus Jatman dengan PBNU, dengan induk organisasi. Mau ngomong apa coba? Itu fakta. Fakta itu. Belum lagi yang Jatman ala Pekalongan itu ada SK Kemenkumhamnya, Gus. Itu juga memecah belah itu. Itu bukan hanya memecah belah itu. Masa Banom bikin SK Kemenkumham Itu jelas itu. perampasan, pembangkangan perampasan. Musuh dalam selimut bikin organisasi di dalam organisasi. Benar. Makanya nggak ada yang tidak sepakat tentang bagaimana kita harus bersatu. Itu yang biasa kita kampanye. Tapi mari kita introspeksi diri, mari kita buktikan dalam perbuatan sehari-hari. Kalau ingin menjaga negara ini, ibarat kalau saya gambarkan ya, Indonesia adalah rumah kecil. Ya. Mari kita jaga ada orang tamu masuk ke rumah kita sambut dengan baik. Mereka ikut tamu itu menjaga rumah kita, ikut membantu ngecat, ikut membantu bangun. Ya, terima kasih. Tapi jangan kemudian merasa memiliki rumah kita ini, apalagi sampai merubah sertifikat rumah ini menjadi atas namanya. Berat memang. Itu bukan memecah belah lagi, Merusak itu. merampok Ya. secara halus. Ya, kalau orang luar tahunya, oh bagus banget, ada punya tamu tapi kok perhatian sekali dengan rumahmu, Iya. ikut menjaga, ikut mengkampanyekan, ikut merumat. Ujung-ujungnya sertifikat itu diganti sudah atas namanya. Bajingan kan namanya. Perampok betul. Perampok. Jadi penipu halus. Ya, penipu halus. Penipu halus. Ada lagunya itu. Ada lagunya yang viral itu. Mungkin cukup ya guys ya. Ya. Ngobrol-ngobrol kita pada Oke kesempatan lah. kali ini. Ya, intinya bahwa semua warga Indonesia, apalagi kader-kader NU ya, itu hatam lah tentang NKRI harga mati. Bagaimana menjaga persatuan, bagaimana menjaga Bhinneka Tunggal Ika, tetap. Intinya semua sudah hatam. Tapi yang sedang kita persoalkan, orang yang mengkampanyekan itu mestinya adalah orang yang bisa membuktikan diri sebagai orang yang juga mempersatukan. Jangan ngomongnya A di luar, di belakang B di belakang paling merusak, ngerampok sejarah, bikin makom palsu, sejarah NU disimbangkan. Jatman mau dikangkangi, Iya. apa-apaan. Ini jelas sudah. Itulah. Terima kasih Gus ya atas ngobrol-ngobrolnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Terima kasih banyak. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Dan jangan mau dipecah belah, tapi dalam rangka sesuatu yang real ya Gus ya. Jangan mau dibodohi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.